sama-sama, Ananda semua, kita semua sudah masuk di dalam virtual kelas kita ya. Umi Esi mulai buka, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Ananda Soleh dan Soleha, sehat semuanya ya? Tetap semangat semuanya, walaupun kegiatan pembelajaran kita ini kita lakukan dari rumah masing-masing, pembelajaran jarak jauh, Umi harap semuanya tetap semangat. Alhamdulillah hari ini semuanya mengikuti dan sudah bergabung dalam Zoom meeting kita pada hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita mari sama-sama berdoa. Dan hari ini Umi berikan kehormatan khusus untuk Rizka memimpin doa. Kenapa Umi pilih Rizka? Karena Rizka pada pertemuan sebelumnya memperoleh nilai terbaik dan sangat disiplin. Silahkan Rizka bantu untuk memimpin doa pada hari ini. Baik Bu, siap gerak. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Rizka telah membantu Umi untuk memimpin doa pada hari ini. Pertahankan nilai Rizka dengan sangat baik. Teman-teman yang lain tetap semangat. Mudah-mudahan nanti pada minggu ini memperoleh nilai yang baik juga seperti Rizka ya. Nah, pada hari ini kita sudah mulai masuk di portal kita ya. Nanti kalian bisa akses di portal kita. Kalian bisa klik pada pembelajaran tematik siswa, kemudian nanti kita bisa akses sama-sama. Kemudian Umi mengingatkan kembali Ananda semua untuk kembali yang belum absen pada hari ini, silahkan untuk mengisi absen, klik link yang sudah Umi masukkan pada portal kita, atau kalian juga bisa akses pada WA group yang sudah Umi kirim ya. Jadi jangan lupa untuk mengirim absensi pada hari ini, karena ini nanti di akhir semester akan Umi rekap kehadirannya. Kemudian kalian juga silahkan kenal pembiasaan baik. Acus, pilih nama kalian, kemudian nanti kalian lengkapi kegiatan harian, ibadah harian seperti sholat fardu, sholat duha dan lain-lain ya. Umi harap semuanya walaupun kegiatan pembelajaran dari rumah, ibadah tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Paham semuanya ya? Paham Bu. Lucy sudah isi absensi pada hari ini, Lucy? Sudah, Umi. Ya, baik. Sekarang, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Yang kita nyanyikan lagu hari ini adalah lagu Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu wajib nasional ini kita tetap semangat ya nak ya. Kita ingat bahwa jasa-jasa pahlawan kita dulu telah memperoleh kemerdekaan sehingga sekarang kita bisa mudah belajar, mudah melaksanakan berbagai kegiatan, tidak pada saat era penjajahan seperti dulu. Kemudian selanjutnya Umi kembali ingatkan kalian untuk membaca. Hari ini siapa yang sudah membaca buku? Bisa buku, bisa literasi lain. Atau Umi aku tadi baca info Mi ada dari Instagram tentang COVID atau apa. Jadi Umi harap satu hari kalian mendapatkan satu ilmu dari membaca. Ya, sudah membaca semuanya? Yesi udah baca apa hari ini Yesi? Sudah, Umi. Sudah membaca tentang bagus ya. Umi harap semuanya tetap membaca dari rumah. Pastikan banyak sekali ilmu yang didapatkan dari kegiatan membaca. Baik anak-anak soleh-soleha semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 9, benda-benda sekitar, subtema 1,
benda tunggal dan benda campuran, pembelajaran 5. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur iklan dan zat tunggal dan zat campuran pada submateri campuran homogen dan campuran homogen dan campuran heterogen. Selanjutnya, sudah bawa semua alat dan bahan yang Umi minta bawa? Kemarin Umi suruh bawa apa? Iya benar sekali, membawa media cetak. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai iklan. Kita sudah tahu iklan itu apa, fungsinya iklan apa, jenis-jenis iklan apa. Dan hari ini kita mau belajar mengenai unsur-unsur iklan. Dan ini Umi juga sudah sediakan. Jadi selain Umi minta kalian untuk bawa, Umi juga sudah sediakan. Ini ada iklan baris yang ada pada koran. Kemudian Umi juga siapkan juga sebuah majalah. Di majalah ini juga ada iklan. Ini ada yang bisa lihat ini iklan apa? Iklan baju itu, Mi. Tulus bisa lihat iklan baju. Iya, kebetulan kemarin kita habis lebaran. Jadi di majalah-majalah sedang banyak iklan promosi tentang baju. Nah, kita akan amati apakah iklan-iklan yang ada pada media cetak ini sudah memenuhi unsur-unsur iklan yang baik atau belum. Jadi, kita akan pelajari pada hari ini ya. Lihat gambar ini beberapa contoh iklan yang Umi ambil dari media cetak. Ada iklan pertama, kemudian iklan kedua, ini contoh iklan baris, kemudian ini pun ada iklan yang ketiga. Iklan apa nih? Pasti pada tidak asing ya pada iklan yang ketiga. Iklan apa ini Umi? Iklan teh Bu. Teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya pasti teh botol sosro. Jadi kita sering teringat-ingat ya dengan ikon dari iklan tersebut. Nah, tetapi apakah tersebut sudah memenuhi sebagai unsur-unsur iklan yang baik? Maka kita akan pelajari pada hari ini. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, silahkan Anda semua dengarkan penjelasan Umi, kemudian nanti kalian akan Umi minta mengidentifikasi sebuah iklan, apakah iklan-iklan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur iklan yang baik atau tidak. Paham? Paham, Mi. Oke, sekarang kita mulai penjelasannya ya. Kita tadi sudah berdoa, tujuannya tadi sudah Umi sampaikan. Nah, kita masuk ke unsur-unsur iklan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu iklan, jenis-jenis iklan. Ini contoh iklan media cetak ya. Kemarin sudah kita bahas sampai kepada jenis-jenis iklan ya. Ini contohnya. Nah, hari ini kita fokus pada pembelajaran unsur-unsur iklan pada media cetak. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur iklan pada media elektronik. Nah, hari ini kita lihat apa saja sih unsur iklan. Jadi sebuah iklan itu harus memiliki yang namanya nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan atau bahasa iklan, kemudian ada keunggulan iklan, slogan atau kata kunci, ada beberapa produk yang dilengkapi dengan harga, dan jika diperlukan dan dibutuhkan, maka kita tulis alamat dan nomor telepon pada iklan tersebut. Biasanya ini untuk jasa ya nak, ada beberapa iklan jasa yang dicantumkan alamat dan nomor iklan. Selanjutnya, pada bahasa iklan. Jadi tadi salah satu unsur iklan tadi adalah memiliki kalimat ya, kalimat iklan atau bahasa iklan. Nah, bagaimana sih bahasa iklan yang baik? Yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak perlu panjang-panjang kalau iklan. Jadi harus padat, jelas, dan singkat. Kemudian menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Maksudnya apa nih daya sugesti? Mempengaruhi, Umi. Apa tuh daya sugesti? Oh, good. Bisa mempengaruhi. Jadi ketika orang melihat iklan yang kita buat, bikin kita tertarik dan terpengaruhi untuk segera membeli produk tersebut. Pernah nggak lihat iklan yang seperti itu? Mungkin kita sering ya nak, nonton iklan baru di televisi, jadi kita pengen lihat lah, pengen beli, seperti itu. Jadi itu berarti iklannya itu sudah memiliki bahasa yang menarik dan memiliki daya sugesti.
Kemudian menggunakan kata konotasi positif. Jadi yang digunakan konotasi positif, bukan konotasi negatif. Kemudian bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik perhatian. Nah, baik, kita lihat di sini. Ini ada sebuah iklan. Ayo kita identifikasi unsur-unsur iklan berikut. Sekarang, tadi kita sudah belajar unsur iklan ada beberapa. Apakah iklan ini sudah memenuhi dari unsur-unsur iklan yang sudah kita pelajari tadi? Silahkan Umi mau tanya ke Lucy. Lucy, bagaimana menurut Lucy? Sudah Umi, itu kan iklan Ada unsur apa saja? padat dan jelas. Kemudian ada keterangannya Umi, nomor yang bisa dihubungi dan lainnya. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk Lucy. Kita kasih tepuk tangan dan tepuk hebat ya. 1, 2, 3. Hebat. Hebat. Bagus. Umi senang sekali jika kalian bisa memahami materi yang sudah diberikan. Kita lanjut kemudian yang berikutnya. Tadi salah satu contoh unsur iklan adalah memiliki kalimat atau bahasa iklan yang baik. Bisakah kalian amati pada iklan yang ada pada gambar Umi ini, apakah iklan ini sudah memiliki bahasa yang sudah baik dan menarik? Coba Rizka. Bagaimana Rizka menurut Rizka? Sudah Umi, sudah menggunakan bahasa yang baik. Sudah menggunakan bahasa yang baik. Terus menarik nggak menurut Rizka? Menarik Umi. Menarik. Ada yang memiliki pendapat berbeda dengan Rizka? Silahkan. Christine, menurut Christine bagaimana? Apanya, Po? Apanya, Umi? Menurut Christine, bahasa iklan ini sudah baik belum? Udah, Bu. Itu sudah memakai bahasa yang baik. Ya, jadi sudah baik ya. Nah, jadi sudah, Bu. Sudah, Umi. Ya, artinya iklan ini sudah memenuhi unsur-unsur iklan. Sudah memenuhi unsur-unsur iklan? Sudah Umi. Ya, bagus sekali. Jadi, kita sudah memahami bahwa sebuah iklan itu harus ada unsur-unsur. Jadi, iklan tersebut dibuat tidak hanya asal-asalan saja ya, Nak. Jadi, iklan itu ada unsur-unsurnya sehingga kita bisa penonton atau orang yang melihat iklan tersebut bisa lebih tertarik. Nah, berikutnya Umi sudah share pada WA grup kalian LKPD. Silahkan kalian lihat LKPD kalian. Ini Umi tunjukkan juga LKPD-nya. Setelah tadi kita memahami mengenai unsur-unsur iklan, selanjutnya silahkan pada kelompok yang kemarin sudah kita bentuk, kalian diskusikan, lihat, perhatikan iklan di bawah ini. Jadi di sini ada iklan, ada 3 pertanyaan. Menurut pendapatmu, apakah iklan di atas sudah memenuhi unsur-unsur iklan yang baik? Kemudian unsur-unsur iklan apa saja yang ada pada iklan di atas? Tadi kita sudah pahami ya, ada 7 unsur iklan. Kalian amati iklan tersebut ada berapa unsur yang terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan ciri bahasa yang digunakan pada iklan di atas? Apakah sudah baik? Jika menurut kalian belum baik, maka ganti dengan bahasa yang menurut kalian baik. Silahkan, Umi akan beri waktu diskusikan dalam WA group yang kemarin sudah kita buat, grup 1, silahkan bergabung dengan WA grupnya masing-masing, diskusikan tapi tetap stay di Zoom meeting kita ini. Umi beri waktu 10 menit. Setelah itu, setiap kelompok akan Umi beri waktu untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain silahkan untuk menanggapinya. Paham semuanya? Paham Umi. Oke, silahkan diskusikan. Umi beri waktu 10 menit dari sekarang. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ke Umi. Jika ada soalnya yang belum jelas atau
Aku masih lupa Umi unsurnya apa saja, silahkan bisa didiskusikan dan ditanyakan kembali ke Umi ya. Ya, sepertinya sudah selesai 10 menit, silahkan kelompok 1. Oh iya, saat presentasi agar tidak rebut-rebutan, kita seperti biasa, Umi akan undi kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu. Siap-siap ya. Ini undi presentasi kelompok mana yang maju terlebih dahulu. Tereng. Yang maju lebih dulu kelompok Frensia. Ayo Frensia, silahkan maju dengan kelompoknya, presentasikan hasil diskusi kalian mengenai unsur-unsur iklan. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya mereka. Apakah kelompok lain ada yang ingin? Ya, silahkan kelompok 2 menanggapi dari hasil diskusi dari kelompoknya Frensia. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang unsur-unsur iklan. Jadi Umi harap Ananda semua bisa paham mengenai unsur-unsur iklan ya. Selanjutnya, masih mendengar Umi anak-anak yang soleh-soleha? Masih Umi. Masih Umi. Sepertinya kurang semangat nih. Kalau Umi Esi tunjukin tangan Umi satu nih. Kalau satu gini bilangnya cuma se gini ya. Kalau 2 ma. Kalau 3 ngat. Jadi kalau 3 semangat ya. Lihat fokus, lihat tanda tangan Umi. Siap? Siap. Siap. 1, 2. Se. Mama. Kalau 5 Semangat. Ya, jadi harus tetap semangat, jangan lemes. THR-nya kemarin masih banyak kan? Masih Umi. Masih Umi. Habis Udah Umi. Ya, Reni kemarin THR-nya beli apa? Reni kemarin THR-nya beli apa aja? Beli tas sekolah nih. Wow, beli tas sekolah. Sempat beli minuman gak Reni? Enggak Umi, karena batuk sekarang. Siapa yang uang THR-nya kemarin sempat dibeli minuman? Aku kemarin beli ale-ale. Ale-ale. Ale-ale itu kira-kira hanya terdiri dari satu bahan saja apa campuran ya, Vistin ya? Banyak, Bu. Kan ale-ale rasa jeruk. Nah, jadi hari ini setelah kemarin kita belajar mengenai zat tunggal, hari ini kita akan belajar mengenai Campuran. Zat campuran. Nah, sebelum kita memahami tentang campuran, Umi punya video nih ya. Di video ini ada permasalahan yang harus kita atasi. Silahkan kalian saksikan video berikut ini, kemudian kalian diskusikan dengan teman sekelompok dan kita akan melakukan percobaan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada video berikut. Silahkan dilihat video berikut ini. Mengapa air dan minyak tidak dapat menyatu? Jadi, pada video ini akan dilakukan proses pencampuran antara minyak dan air. Nah, di sini ada air. Ada minyak yang akan dicampurkan dengan air. Setelah itu diaduk perlahan. Apa yang terjadi?
tampak campuran tidak rata. Sudah lihat video semuanya? Sudah, Umi. Nah, jadi permasalahan apa yang ada pada video ini? Yesi, bisa Yesi share apa yang Yesi pahami dari melihat video yang Umi tampilkan tadi? Air dan minyak tidak bisa bersatu, Umi. Air dan minyak tidak bisa bersatu. Mengapa ya? Nah, ini yang akan kita lakukan eksperimen. Kita akan buktikan bagaimana, apakah kalian alat dan bahan yang kemarin Umi minta bawa sudah dibawa semua? Sudah ya? Sudah, Umi. Kita kembali lagi, kita lihat LKPD-nya ya. Kalian yang sudah print LKPD boleh dilihat LKPD-nya. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran kedua tentang muatan IPA. Di sini kita akan melakukan percobaan mengenai mengidentifikasi sifat campuran. Kemarin Umi sudah minta kalian menyediakan alat dan bahan. Rizka udah bawa alat dan bahannya? Sudah, Umi. Ya, Umi juga sudah siapkan. Di sini Umi siapkan. Jadi kita diminta untuk menyiapkan gelas, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. Umi akan memberikan satu contoh untuk percobaan berikutnya. Silahkan kalian lakukan sendiri. Di sini sudah dilengkapi dengan langkah percobaan. Setelah itu nanti kalian isi kolom-kolom yang ada pada LKPD ini. Beri centang jika tercampur sempurna dan tidak tercampur sempurna. Kemudian nanti kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang pada LKPD ini. Campuran mana yang tercampur dengan sempurna dan campuran mana yang tidak tercampur dengan sempurna. Kemudian nanti terakhir Umi akan minta kalian menulis laporan percobaan. Jadi di laporan ini kalian tulis tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaannya seperti apa, kemudian kesimpulannya seperti apa. Baik, Umi Esi akan kasih contoh untuk percobaan yang pertama. Umi juga udah siapkan di sini ya. Sama-sama ya kita lihat alat dan bahan yang sudah kita siapkan. Hati-hati jangan sampai airnya tumpah mengenai laptop kalian. Ini sudah ada gelas berisi air. Kemudian Umi juga sudah siapkan ini gula. Sudah Umi siapkan. Kemudian ada garam. Kemudian ada pasir dan tanah, ada minyak, kemudian yang ini ada pewarna. Nih, Umi ambil pewarna yang berwarna orange agar terlihat dengan jelas. Nih ya. Kemudian selanjutnya, Umi akan beri contoh pada percobaan yang pertama. Langkah pertama adalah kita akan membuat percampuran antara air dan gula. Jadi ini air, kita siapkan. Kita ambil gula. Hati-hati ya nak dalam pengerjaannya, jangan sampai tumpah. Kemudian kita masukkan ke dalam air tadi. Kita aduk perlahan. Jangan diminum ya. Mau ditambah sirup nggak ini biar tambah enak? Nih, kita lihat perlahan, kemudian kita beri waktu sampai tadi yang kita masukkan gulanya terlarut. Kemudian setelah kita apakah larutan yang terbuat ini campurannya tercampur dengan sempurna atau tidak? Kalau tercampur dengan sempurna, kalian beri checklist pada tercampur dengan sempurna. Paham? Paham, Umi. Ya. Kemudian nanti kita akan sampai pada yang menyampurkan antara air dan minyak, ya. Nah, bisa kita lakukan, silahkan Umi Esi beri waktu 15 menit. Kerjakan karena kita terpisah antara ruang dan waktu ya. Jadi kelompoknya silakan kerjakan sendiri-sendiri. Kemudian nanti hasilnya baru Umi kalian boleh diskusikan bersama dengan teman sekelompoknya. Silahkan, selamat mengerjakan dan Umi harap prosedur yang dilakukan perlahan, hati-hati, tidak terburu-buru dan dilakukan sesuai dengan langkah percobaan yang telah Umi siapkan. Kerjakan. Itu Lucy, hati-hati nak. Ya, diaduk dengan benar terlebih dahulu. Jadi beri waktu agar larutannya tercampur, baru kita amati. Ya. Kelompoknya Francia paham? Bisa? Francia bisa? Udah disiapin alatnya kan Francia ya?
Ya, bagus. Ya, hati-hati semuanya ya. Ya, baik. Nanti kalau sudah selesai, Umi akan berikan kalian waktu untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian sehingga kita bisa memahami dan menyelesaikan masalah pada awal video pembelajaran kita tadi. Ya. Paham semuanya? Paham, Umi. Oke, good job. Silahkan kerjakan dengan cermat, dengan teliti, dan yang paling pasti harus hati-hati. Ya. Jadi proses pencampurannya dilakukan perlahan-lahan ya, Nak. Misalnya ini Umi masukkan pewarna ke dalam air. Kurang. Nih, jadi prosesnya kita aduk perlahan, kemudian kita beri waktu, jangan sampai langsung kita lakukan pengamatan. Jadi beri waktu untuk kita pastikan apakah dia tercampur dengan sempurna atau tidak tercampur dengan sempurna. Jadi pengamatannya itu tidak salah, ya. Baik, waktunya telah habis. Umi minta seperti tadi, kita undi dulu ya, siapa kelompok yang maju terlebih dahulu, kemudian kelompok yang maju, dia berhak untuk menentukan kelompok mana yang ia pilih untuk presentasi berikutnya. Yep. Umi undi. Deg-degan ya. Siti, kelompok Siti udah dulu. Ya, Umi. Boys. Siti kayaknya siap banget ya. Alat dan bahannya Belum dibawa selesai, dengan Umi. lengkap. Iya, alat dan bahannya sudah lengkap ya, Nak. Terima kasih loh hari ini kalian sudah membawa alat dan menyiapkan alat dan bahan yang Umi minta. Ya, kita lihat yang maju presentasi pertama untuk hasil percobaan dan mempresentasikan laporan hasil percobaannya adalah kelompoknya Rizka. Ayo Rizka, silahkan. Iya, Umi. Ini percobaan yang mana, yang gula sama air tadi ya, Umi? Ya, boleh. Percobaan gula dan air. Apakah tercampur dengan sempurna atau tidak tercampur dengan sempurna? Ya, Umi. Jadi setelah saya dan kelompok saya melakukan percobaan, ternyata ketika air dan gula itu dicampur, ternyata dapat tercampur dengan sempurna, Umi. Oke. Apakah tidak ada larutan yang terendap di bawahnya ya, Nak? Tidak ada, Umi. Oke, good. Terima kasih untuk kelompoknya Rizka telah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil percobaan kelompoknya Rizka? Apakah ada yang memiliki hasil percobaan yang berbeda? Kelompok Tulus berbeda tidak dengan hasilnya kelompok Rizka? Iya, Umi. Bagaimana hasil kelompok Tulus? Saya Bisa menanggapi hasil percobaannya kelompok Rizka? sama, Bu. Kelompok saya dengan kelompoknya Rizka sama, tercampur dengan sempurna. Campur dengan sempurna artinya kelompok Tulus sepakat dan setuju ya dengan hasil dari kelompok Rizka? Iya, Umi. Oke, good. Terima kasih untuk kelompoknya Tulus dan untuk kelompoknya Rizka, terima kasih karena telah bersedia untuk mempresentasikan. Seperti tadi, Umi bilang bahwa yang maju pertama itu akan mendapatkan kesempatan untuk memilih kelompok yang lain. Ayo Rizka, mau pilih kelompok mana untuk presentasi? Ya, Umi. Yang presentasi kelompoknya Lucy, Umi. Ya, Lucy, silakan dipilih oleh kelompoknya Rizka. Ya, Umi. Jadi dari hasil percobaan kelompok itu air dan pasir yang dicampur ini tidak tercampur sempurna, Umi. Karena pasirnya itu setelah diaduk tetap mengendap di bawah. Oke, berarti dia tidak tercampur dengan sempurna. Ya, tidak tercampur dengan
Oke, apakah ada kelompok lain yang bisa menanggapi hasil dari percobaan kelompok Lucy? Yesi, bagaimana Yesi? Sama tidak dengan hasil kelompoknya Lucy? Sama Umi, tidak tercampur sempurna pasir dan airnya. Oke, jadi air dan pasir tidak tercampur dengan sempurna. Jadi ketika dimasukkan, ternyata masih ada endapan ya, endapan pasir. Kita akan pelajari mengapa sih ada tercampur dengan sempurna, mengapa ada yang tidak tercampur dengan sempurna. Terima kasih, alhamdulillah semua kelompok telah mempresentasikan hasil percobaannya. Umi senang sekali hari ini Ananda semua sangat aktif mempresentasikannya dengan sangat baik, melakukan percobaannya dengan baik. Untuk kalian bisa dan paham tentang materi kita pada hari ini, Umi akan perlihatkan sebuah video pembelajaran yang akan kita bahas mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan berikutnya ya nak. Kita pernah pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai zat tunggal atau zat murni. Sekarang kita fokuskan kepada campuran. Campuran adalah kumpulan dari dua zat atau lebih. Jadi contohnya seperti ada air kopi, percampuran antara air dan kopi, dan ada jus jeruk. Jus jeruk itu percampuran antara jeruk, air, dan gula. Berdasarkan merata atau tidaknya campuran, campuran itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada campuran homogen, yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen itu yang komposisinya merata. Jadi ini contohnya adalah air garam. Ketika garam dimasukkan ke dalam air, maka garam itu akan terlarut sepenuhnya sehingga sulit untuk dipisahkan. Nah ini yang disebut dengan campuran homogen. Seperti tadi yang sudah kita lakukan pengamatan ya. Ini sesuai dengan pengamatan kita tadi tidak? Sesuai Umi. Sesuai. Ya. Jadi setiap tadi campuran yang yang sudah tercampur dengan sempurna berarti itu adalah campuran homogen. Oke, good job. Kita lanjutkan ya videonya. Ini ada videonya. Garam dimasukkan ke dalam air, diaduk secara perlahan, kemudian kita lihat campurannya merata. Kita masuk ke kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata. Contohnya air, tanah, dan air kopi. Kalau kita campurkan, maka tanah atau pasir tadi ya akan terpisah ke dalam air. Terendap. Nah, ini contoh videonya. Oke. Untuk hari ini bagaimana? Sudah paham mengenai campuran homogen dan campuran heterogen Ananda semua? Iti udah paham? Udah Umi. Titi sekarang udah bisa paham beda antara campuran homogen dan heterogen dari percobaan dan penjelasan video tadi? Sudah paham? Udah Umi.
Sudah, Bagus. Umi. Jadi coba siapa yang belum paham? Boleh tanyakan, nih aku belum paham gimana campuran homogen dan campuran heterogen. Siapa yang belum paham silahkan. Francia tadi kemana ya? Francia udah paham belum Francia? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Semangat ya Francia ya. Iya, Bu. Ya sih seneng kemarin Francia juga. Tugasnya tepat waktu, hebat sekali. Untuk yang ini nanti Umi Esi kasih tugas, kumpulinya tepat waktu lagi ya sayang. Ya, Umi. Oke, nah Ananda semua, hari ini kita telah belajar mengenai unsur-unsur iklan dan tadi kita juga telah mempelajari tentang campuran. Kalian bisa akses bahan ajar, ini sudah Umi masukkan kepada portal kita, portal sekolah kita, kalian juga bisa download ini ya, kalian bisa pelajari di rumah. Jadi coba Umi kasih lihatin ya, jadi di portal kita ini udah Umi masukkan bahan ajar. Kalian bisa baca ini sebagai bahan tambahan kalian belajar di rumah. Di sini sudah Umi rangkumkan materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi silahkan. Ini sudah Umi kasih penjelasan di sini ya tentang tentang campuran, homogen, campuran heterogen. Jadi Umi harap semuanya bisa belajar lagi di rumah, bisa pahami lagi dengan baik. Ya, sampai sini masih ada yang ditanyakan? Masih ada Tidak, yang Umi, bingung? sudah paham. Oke, sudah paham. Kalau sudah paham berarti Umi Esi bisa tanya ya, hari ini kita belajar tentang apa aja? Siapa yang bisa jawab hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang unsur-unsur iklan, Umi. Iklan, oke. Unsur-unsur iklan. Tadi unsur-unsur iklan ada yang masih ingat tentang apa saja? Akan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke, good. Bagus sekali Rizka. Kalimatnya harus jelas. Harus ada apa lagi? Mengandung Gambarnya sugesti. menarik, Umi. Mengandung sugesti, jadi membuat orang terpengaruh dan ingin membeli produk yang ditawarkan. Kemudian untuk materi IPA kita belajar tentang apa saja ya tadi? Campuran, Umi. Tunggal dan zat campuran. Campuran, Umi. Sudah memahami mengenai. Oke, Tulus campuran ada berapa ya? Tadi Umi Esi jelasin. Campuran ada berapa jenis ya? Ada 2, Umi. Ada campuran apa saja? Ada heterogen dan homogen. Oke, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Ananda semua, alhamdulillah hari ini semua telah selesai. Kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silahkan nanti, kalau masih bingung, Umi tadi pas Umi jelasin aku masih ngantuk, aku masih lapar, aku belum tahu, belum paham. Kalian bisa akses kembali kegiatan pembelajaran kita pada portal, lihat pada page kelas 5, tema 9, benda di sekitar kita. Kemudian nanti Umi harap di akhir, Ananda semua, setelah kalian leave, keluar dari Zoom meeting kita pada hari ini, silahkan kalian akses kembali dan kerjakan soal evaluasi. Umi Esi sudah letakkan di sini ya, soal evaluasinya. Jadi pengerjaannya hanya silahkan kalian kerjakan. Ini soalnya sudah Umi masukkan di sini. Silahkan ini ada 4 soal, ada 5 soal, silahkan kalian kerjakan dan isi jawabannya pada page yang telah Umi siapkan. Dan jangan lupa setelah dijawab, kalian submit and finish. Kalau belum kalian submit and finish, nilainya belum bisa Umi akses. Paham semuanya ya? Paham, Umi. Untuk pertemuan, ya. Umi minta kerjakan dengan maksimal karena pada pertemuan berikutnya Umi Esi akan umumkan nilainya. Jadi siswa dengan nilai yang terbaik akan Umi beri reward untuk minggu depan. Ya, jadi semangat ya. Jadi Umi harap walaupun kita belajar dari rumah, semangat kita untuk saling kompetisi bisa saling
baik satu sama lain ya. Paham semuanya? Ada yang masih ingin ditanyakan? Umi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup, alhamdulillah. Hari ini kita pembelajarannya telah selesai. Banyak yang telah kita pelajari hari ini ya. Kita tadi sudah simpulkan sama-sama bahwa kita telah mempelajari mengenai unsur-unsur iklam. Kita sudah belajar mengenai berbagai jenis campuran. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Umi akan share di WA Group apa saja yang akan kita pelajari. Jadi sebelum belajar, Ananda semua silakan pastikan akses pembelajarannya sehingga nanti ketika kita di virtual meeting kita bisa belajarnya dengan lebih baik lagi. Nah, Umi harap semuanya tetap semangat. Lagi pandemi, jangan main ke mall dulu ya Ananda Soleh dan Soleha ya. Tetap di rumah. Kalaupun mau pergi, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pastikan cuci tangan. Kita doakan sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa sama-sama belajar seperti biasa di sekolah. Udah kangen kan dengan sekolah? Kangen Udah, Umi. Udah, Bu. Titi udah kangen makan di kantin kan? Ya, Umi. Iya, udah lama nggak jajan ke kantin, Umi. Oke, ya. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Umi mohon salah satu dari kita memimpin doa untuk membaca doa kafaratul majelis. Silahkan, Rizdi. Rizdi ada nggak ya? Ada hadir. Masih dengar Umi nggak, Rizdi? Oke, Rizdi, silahkan Ya. pimpin doa. Teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Rizdi telah memimpin doa hari ini. Sekali lagi Umi Esi Iya, ingetin Ibu. soal evaluasinya dikerjakan. Umi Esi tunggu hari ini sampai jam 12. Silahkan dikerjakan karena pertemuan berikutnya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang lain. Jangan sampai tugas menumpuk ya Ananda semuanya ya. Oke, sebelum Umi Esi tutup dengan salam, Umi Esi mau tes yang tadi, masih ingat nggak? 1, 2, Mama. Mama. Ses. Semangat. Semangat. Oke, Umi harap semuanya tetap semangat. Salam untuk mama papahnya di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Umi Esi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di virtual meeting berikutnya. Ananda Sampai jumpa juga, Umi. Oke.